Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua kesempatan yang luar biasa hadir di majelis ilmu, diberikan nikmat yang luar biasa, diberikan kenikmatan sehat, diberikan kesempatan, diberikan kemauan dan kemampuan untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Dan semoga apa yang kita laksanakan ini Allah hitung sebagai amalan yang memberatkan amalan baik kita di yaumil akhir nanti. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangannya dinul Islam bisa tegak berdiri, hadir di tengah-tengah kita, membawa pencerahan dari kegelapan, dari gelapnya kebodohan akan iman hingga zaman terang benderang yang bisa kita nikmati hingga saat ini. Bapak, Ibu, jamaah kajian rutin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami ingin berangkat dari sebuah fenomena, dari sebuah kejadian yang mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar, pernah lihat, ataupun memang betul-betul mengikuti berita ini jika Bapak Ibu sekalian familiar, biasa menonton berita, baik itu berita yang mainstream, yang umum, Liputan 7 dan lain sebagainya, ataupun mengikuti beritanya di media sosial, di mana ada seorang kalau katanya public figure, seorang perempuan di mana dalam aturan pemerintah kita dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ada sebuah aturan di mana setiap warga negara Indonesia yang hadir atau baru saja bepergian ke luar negeri harus dikarantina terlebih dahulu ataupun harus melakukan isolasi terlebih dahulu. Namun karena mungkin keengganan sang wanita ini, sang public figure ini tidak mau mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, akhirnya dia melakukan tindakan yang secara hukum itu melanggar aturan, bahkan secara agama itu melanggar syariat. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Dia melakukan sebuah tindak pidana penyuapan. Penyuapan. Kalau yang kita tahu, kalau penyuapan banyak kasus korupsi, contohnya ada proyek biar lolos, ada beberapa oknum, saya harus menggunakan kata oknum, kalau tidak menggunakan kata oknum nanti diprotes. Ada beberapa oknum anggota dewan yang harus disuap, bukan disuap kayak anak kecil itu, tapi harus disuap menggunakan tas berisi uang rupiah maupun uang dolar. Itu pejabat Bapak Ibu sekalian. Tapi yang dilakukan oleh sang public figure ini menyuap petugas karantina agar dia bisa melenggang keluar dari wilayah karantina. Padahal kita tahu bagaimana luar biasanya pemerintah ketika melarang putra-putri kita hadir ke sekolah karena pandemi COVID-19. Bagaimana pemerintah melarang, sempat menunda liburan putra-putri kita, kalau bahasanya menunda, karena liburannya digeser bulan Januari biar liburan anak sekolah dan liburan
orang yang bekerja itu nggak bareng-bareng, namun karena protes sana sini, termasuk dari PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia ini protes, akhirnya liburnya dikembalikan sebagaimana waktu biasanya. Bagaimana pemerintah melakukan hal atau membuat aturan-aturan tertentu untuk mengatur, untuk mengendalikan pandemi ini, namun ada beberapa oknum yang memanfaatkan untuk meraup rupiah yang cukup banyak. 40 juta Bapak Ibu sekalian, 40 juta. Jika seandainya uang itu, uang itu digunakan untuk Masjid Al-Hasbi ini contohnya, mengadakan pengajian akbar ini sudah berapa kali Ustaz Abadi? Bisa sampai 2-3 kali lebih. Jika uang itu digunakan masjid ini untuk mengadakan tablik akbar, itu bisa lebih dari tiga kali. Namun karena keengganannya dia, akhirnya dia membayar uang itu kepada oknum petugas karantina. Kita melihat adanya ketidakadilan, rasa keadilan dalam diri kita ini terusik, melihat bagaimana sebagian orang melakukan hal tersebut agar tidak terikat dengan aturan-aturan yang dibuat, sedangkan beberapa atau banyak orang diikat oleh aturan-aturan tertentu karena hal yang sama. Karena COVID-19, putra-putri kita terbatasi proses pembelajarannya. Sedangkan di sisi yang lain, agar pandemi ini segera berakhir, orang-orang yang dari luar negeri diisolasi terlebih dahulu, namun karena keengganannya dia membayar. Ini adalah gambaran bagaimana ketidakadilan, salah satu contoh ketidakadilan yang mungkin sekarang kita lihat. Kalau kita menilik berita yang lebih lama lagi, bagaimana kasus seorang penyidik KPK di mana dia menyidik berbagai kasus korupsi yang cukup besar. Bapak Novel Baswedan, dia mendapatkan sebuah teror, bahkan ancaman untuk bisa hilang nyawanya. Dia disiram air keras. Kalau seandainya kasus hukum ini tidak dikawal oleh jurnalis independen, bahkan dibantu oleh ormas Islam, mungkin kasus ini pun akan berhenti di tengah jalan. Bahkan akhir-akhir ini ada sebuah hashtag Bapak Ibu sekalian, ada sebuah tanda di media sosial, no viral, no justice. Tidak viral, tidak ada keadilan. Kalau kita sebagai seorang warga negara ingin mendapatkan keadilan di negara ini, ada yang menganggap harus terkenal terlebih dahulu, harus viral terlebih dahulu. Kalau seandainya tidak viral, maka keadilan sulit didapatkan oleh kita, penduduk Republik Indonesia. Kalau seandainya tidak viral, Bapak Ibu sekalian, banyak contoh kasus sudah bertahun-tahun, tapi karena para korbannya tidak mau bicara, akhirnya bertahun-tahun larut begitu saja, dan akhirnya bisa terbuka ketika salah satu orang korbannya mau berbicara. Dan ini butuh waktu yang sangat lama. Kalau bahasanya sudah kadaluarsa. Itu gambaran kecil dari bangsa kita, Bapak Ibu sekalian. Gambaran kecil. Kalau kita bicara tentang keadilan, Bapak Ibu sekalian, sulit sekali mendapatkan keadilan jika seandainya tidak dikawal oleh banyak orang. Karena apa? Dunia kita memang seperti itu sekarang, Bapak Ibu sekalian. Sulit untuk mendapatkan yang namanya keadilan. Bahkan dalam keluarga kita, putra-putri kita, banyak yang mendapatkan ketidakadilan dari orang tuanya. Contohnya nopo, beberapa waktu yang lalu putra-putri kita selesai ujian semester gasal.
Ada yang sudah mendapatkan rapot, ada yang sudah mendapatkan rapot. Dan ketika paginya dibagikan rapot, siang harinya, sore harinya, atau malam harinya akan ada pengajian akbar di rumah masing-masing. Sang orang tua akan menceramai anaknya, "Mas, kelo deleng kancane bijine apik. Lah kowe kok bijine mung semene. Mas, Mbak, kelo kancane ranking ka kowe ora." Kalau kita menelisik makna dari keadilan itu sendiri, kalau kita menelisik dari kata adil itu sendiri, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil lawannya adalah kata zolim. Kata adil lawannya adalah kata zolim. Zolim itu bermakna tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Peci kita letakkan di kepala. Kalau seandainya kita letakkan di kaki, kita letakkan di lutut, maka sama saja kita zolim, karena itu bukanlah tempatnya. Sepatu itu letaknya di kaki. Namun seandainya sepatu ini kita paksakan, kita kenakan di tangan, kita kenakan di kepala, maka kita berbuat zolim. Begitupun sebaliknya. Jika kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka disitulah kita melakukan yang namanya perbuatan adil. Kita harus tahu putra-putri kita ini memiliki kemampuan lebih di mana. Jangan-jangan, nyuwun sewu, tanpa ada rasa menggurui sedikit pun Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Jangan-jangan kita belum bisa mengenali putra-putri kita sendiri. Kalau putra-putri kita memiliki kemampuan di bidang intelektual, nilainya bagus, itu menjadi hal yang wajar. Kalau seandainya putra-putri kita memiliki kemampuan atau bakat di bidang olahraga contohnya, dan sulit mengejar akademisnya, maka itu pun hal yang wajar. Namun terkadang, nyuwun sewu, terkadang kita memiliki ego, kita memiliki keinginan, lah nyong ya pengen anake nyong bijine apik, nyong pengen anake nyong ranking siji, dan lain sebagainya. Jika seandainya kita tidak bisa menempatkan diri kita, melakukan evaluasi, melakukan penilaian terhadap putra-putri kita, dan kita belum mengenal putra-putri kita, maka sama saja kita telah melakukan perbuatan zolim. Kita tidak melakukan yang namanya perbuatan adil. Banyak hal Bapak Ibu sekalian yang terjadi di tengah masyarakat kita, tanpa kita sadari kita telah melakukan perbuatan zalim. Kita menghilangkan keadilan, bahkan kita menghilangkan keadilan dari rumah kita. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin Masjid Al-Hasbi rahimakumullah, dalam surat Al-Maidah ayat 8, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada kita. Bagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk bisa menjadi penegak keadilan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. I'dilu, berlaku adillah. Huwa aqrabu littaqwa, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin rahimakumullah, dalam surat ini Allah memerintahkan kepada kita
agar bisa menjadi seorang penegak keadilan. Jika kita menjadi seorang muslim, maka kita harus bisa menjadi seorang penegak keadilan. Kita tidak perlu topeng untuk menjadi penegak keadilan. Kita tidak perlu memiliki badan yang berotot untuk menjadi penegak keadilan. Kita tidak perlu memiliki jubah untuk menjadi penegak keadilan. Cukuplah menjadi seorang muslim ketika kita ingin menjadi seorang penegak keadilan. Di televisi Bapak Ibu sekalian diperkenalkan oleh orang-orang non-muslim bahwasanya penegak keadilan itu digambarkan menjadi seorang yang berotot, bertopeng, memiliki jubah ke belakang, layaknya Superman, Batman dan lain sebagainya. Jangan sampai kita terlena dengan apa yang digambarkan oleh orang-orang non-muslim itu sebagai seorang penegak keadilan. Ketika kita menjadi seorang saksi, di lanjutan ayat tersebut, ketika kita menjadi seorang saksi, bahkan jika keadaan itu kita melihat sebuah kejadian dan kejadian itu melibatkan orang yang tidak kita sukai, kita harus bisa berbuat adil. Contohnya nyun sewu, ada seorang pencuri masuk ke rumah kita, tetangga kita masuk ke rumah kita, masuk ke rumah kita, terus dia masuk ke rumah kita mengambil barang yang kita miliki. Dia keluar. Terus tetangga kita yang kebetulan mungkin karena kita tidak suka terhadap tetangga itu, tetangga kita mengingatkan, mengingatkan, Pak, itu kalau rumah sudah malam, sudah tidak ada yang menjaga, lebih baik dikunci. Itu nasihat yang baik. Tapi karena kita memiliki rasa kebencian terhadap orang ini, maka kita tolak mentah. Ketika kita melihat sebuah kejadian yang itu menyangkut orang lain, bahkan menyangkut diri kita sendiri, jangan sampai kita lupa untuk menjadi seorang penegak keadilan. Karena adil itu sulit Bapak Ibu sekalian. Karena adil itu sangat sulit. Bahkan dalam surat Al-Maidah ayat 8 ini, Allah memberikan gambaran kepada kita bahwasanya perbuatan adil itu dekat dengan takwa. Kita sebagai seorang muslim menginginkan gelar itu dengan seingin-inginnya. Keinginan kita menjadi seorang muslim yang memiliki takwa, di mana takwa ini adalah bekal yang luar biasa kita bawa sampai yaumil akhir nanti. Baju yang kita kenakan ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita ingin bertakwa, maka secara tidak langsung kita pun harus berbuat adil, karena perbuatan adil ini dekat dengan takwa. Sulit kita mencapai level ketakwaan jika seandainya kita tidak mampu berbuat keadilan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami mengajak, ini adalah nasihat untuk kami pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian, mari kita hadirkan keadilan dalam diri kita pribadi. Kita tahu hak kita apa, kita tahu kewajiban apa, baik itu sebagai seorang muslim. Kita tahu kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan kita memberikan hak Allah sebagai Rabb kita, hak keluarga kita, hak istri kita, hak anak kita. Kita memiliki kewajiban untuk memenuhi hak mereka. Kita berlaku adil, kita memenuhi hak mereka sebagai seorang muslim. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, ada di antara kita yang mungkin berpikir, lah Mas, cewek kok di wong Islam apa temen? Lah pripun? Lah kae wong non muslim, wong kafir dah soge-soge, duite akeh, kayane ka orang duwe masalah. Lah dhewek wong muslim
arep gawe pengajian, arep gawe masjid, arep gawe sekolah, keabot temen dan lain sebagainya. Bahkan muncul sebuah kesimpulan, dunia ini kira adil mas. Ketika kita mendengar pernyataan tersebut, ingat janji Allah itu sangat nyata. Dan kita harus meyakini bahwasanya Allah itu sebagai sang Khalik, sebagai sang maha adil, membawa keadilan baik itu di dunia maupun di akhirat kepada kita, khususnya sebagai seorang muslim. Kita harus memiliki keyakinan dalam hati kita bahwasanya keadilan itu pasti akan datang, baik cepat ataupun lambat. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, ada sebuah istilah dalam agama Islam, yaitu istidraj. Apa itu istidraj? Artinya adalah Allah memberikan nikmat, bahkan nikmat yang luar biasa kepada orang-orang yang membangkangnya. Allah memberikan nikmat kepada orang-orang yang membangkangnya. Orang-orang yang membangkang diberikan nikmat oleh Allah. Untuk apa? Nantinya di yaumil akhir, nantinya di akhirat akan Allah balas dengan sebaik-baiknya pembalasan. Dan yakinlah kita sebagai seorang muslim, jika kita dicintai oleh Allah, maka Allah akan membalas. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, ketika kita melakukan kesalahan, yakinlah Allah itu akan membalas kita di dunia. Itu adalah salah satu ciri dari orang yang dicintai oleh Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Idza aradallahu bi 'abdihil khaira ajjalalahul 'uqubata fid dunya. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah menahan dosanya sehingga dia terima kelak di hari kiamat. Salah seorang ustadz kami pernah memberikan sebuah wejangan dalam sebuah forum pembelajaran. Beliau menyampaikan bahwasanya jangan heran ketika ada orang soleh, ketika orang yang beramal luar biasa, di akhir hayatnya Allah memberikan sakit. Bahkan sakit itu tahun-menahun tidak sembuh. Bahkan sakit itu diderita oleh orang tersebut dengan penderitaan yang luar biasa. Karena kita tahu rasa sakit yang kita miliki ketika kita sudah berusaha berobat, ketika kita sudah berusaha datang kepada orang yang memiliki ilmu tentang penyakit itu, namun ternyata Allah berkehendak kita tetap memiliki penyakit itu, dan kita terima rasa sakit itu, kita pasrah, kita bertawakal kepada Allah, dan seandainya kita meninggal, itu adalah salah satu proses penghapusan dosa yang Allah berikan. Bapak Ibu jamaah kajian rutin rahimakumullah, kembali lagi bahwasanya memang Allah itu maha adil. Kita harus memiliki keyakinan yang penuh bahwasanya kita yakin Allah itu maha adil. Jika seandainya keadilan itu tidak bisa hadir di dunia, maka keadilan itu pasti akan hadir saat di akhirat. Semua orang memiliki jodoh. Di dunia ini Allah ciptakan itu berjodoh. Kalau tidak ketemu jodohnya di dunia, yakinlah akan ketemu jodohnya di akhirat. Itu adalah salah satu contoh dari keadilan Allah. Tapi kita sebagai seorang manusia, dalam surat Al-Baqarah diceritakan ketika penciptaan manusia, malaikat itu protes kepada Allah. Kenapa Allah menciptakan manusia yang akan merusak bumi ini?
Bagaimana manusia merusak? Dengan ketidakadilan. Karena ketidakadilan itu adalah muara dari semua perbuatan yang menjurus kepada konflik, kepada permusuhan, kepada pertentangan. Ketidakadilan memunculkan konflik. Itu adalah sebuah sunatullah. Ketika ada ketidakadilan, maka akan muncul konflik. Kalau ada keadilan dalam sebuah tempat, di suatu rumah, maka insya Allah tidak akan ada konflik. Kalau kita contohkan bagaimana di dunia ini ketidakadilan secara ekonomi, ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang luar biasa, mereka bisa menjangkau kekayaan negara, sedangkan di sisi yang lain banyak manusia-manusia yang tidak memiliki akses terhadap kekayaan negara, bahkan untuk mengakses kekayaan yang sifatnya gratis, air bahkan bisa mengakibatkan konflik. Di Jawa Timur, di Jawa Barat, konflik antar ormas, bukan ormas Islam, di Jawa Barat konflik antar ormas itu biasanya merebutkan hal-hal seperti itu. Pengaturan air irigasi, pengaturan air limbah dan lain sebagainya. Ketika ada ketidakadilan secara ekonomi, maka muncul konflik. Ketika konflik itu diikuti, maka akan muncul perbuatan-perbuatan maksiat, pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Di sosial hal yang sama. Bahkan di politik pun ketidakadilan itu pasti akan membuahkan konflik. Kalau seorang pemimpin tidak memiliki rasa keadilan dalam dirinya, maka semua yang hadir, semua saran yang masuk pada dirinya dinyatakan sebagai kritik, bahkan celaan, atau kalau bahasa sekarang hate speech. Kalau zaman sekarang nyebutnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi hate speech itu ujaran kebencian. Nah, padahal itu adalah kritik. Kritik itu dibangun dari ilmu. Ilmu itu tidak berpolitik, Bapak Ibu sekalian. Ilmu itu tidak berpolitik. Tapi ada orang manusia yang menggunakan ilmu untuk berpolitik. Ilmu itu tidak berpolitik. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, bahwasanya memang ketidakadilan itu dimunculkan manusia karena secara fitrah kita memiliki ego, kita memiliki nafsu. Ketika nafsu itu tidak bisa kita kontrol dengan baik, tidak bisa kita kendalikan dengan baik, maka akan menjadi sebuah konflik. Mungkin itu adalah salah satu dari tujuan hadirnya Muhammadiyah di negeri kita ini. Di awal berdirinya Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat sebuah ketidakadilan di mana akses ilmu, akses pendidikan hanya diberikan kepada kaum bangsawan dan kepada non-pribumi. Ketika saat itu melihat ketidakadilan itu, mempertimbangkan perintah Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Ahmad Dahlan akhirnya membuat sekolah yang mungkin di waktu itu dibahasakan anti mainstream, tidak biasa. Kalau waktu itu sekolah masih modelnya seperti layaknya pondok pesantren konvensional, pakai sarung, terus lesehan dan lain sebagainya. Kiai Haji Ahmad Dahlan mencoba mengadaptasi pendidikan yang modern, menggunakan kursi, menggunakan meja, bahkan menggunakan papan tulis dan lain sebagainya. Bagaimana melihat ketidakadilan akses terhadap pendidikan, akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan lewat Muhammadiyah, beliau memberikan akses pendidikan kepada semua orang. Tidak semua orang memiliki akses kesehatan, akhirnya beliau, bagaimana Muhammadiyah bisa hadir untuk memberikan akses kesehatan. Bahkan saya pernah diceritakan salah satu sesepuh HW Hizbul Waton. Beliau waktu itu, semoga beliau masih dalam kondisi sehat, karena sudah mungkin hampir 10 tahun tidak bertemu beliau.
Beliau menceritakan waktu beliau masih kecil, ketika beliau masih kecil, apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk bisa menyehatkan warga Kauman dan sekitarnya adalah memberikan sabun. Sabun itu hanyalah salah satu contoh. Mengapa sabun? Karena kita tahu, karena kita tahu dalam sebuah jurnal ilmiah, dengan kita mencuci tangan, ini jurnal ini muncul sebelum ada COVID. Dengan adanya sabun, ditemukannya sabun, ketika kita mencuci tangan, kita rutin mencuci tangan dengan sabun, bukan hanya mencuci tangan dengan air tok, dengan menggunakan sabun, maka menurunkan potensi kita tertular baik itu dari bakteri maupun virus hingga mencapai 70 atau 80%. Cuci tangan menggunakan sabun. Itu ilmu, Bapak Ibu sekalian. Itu ilmu. Beliau tahu, maka sabun itu dipotong, yang ceritanya beliau itu dipotong-potong kecil-kecil karena waktu itu sabunnya masih balok-balokan, dipotong kecil-kecil terus dibagikan kepada mereka yang tidak mampu. Itu adalah salah satu contoh Bapak Ibu sekalian bagaimana kita bisa menjadi penegak keadilan di tengah bumi yang memang tidak adil. Karena kita yakin kita sebagai seorang muslim, ketika ketidakadilan itu tidak bisa hadir di muka bumi ini, kita memiliki keyakinan bahwasanya keadilan akan hadir di yaumil akhir nanti. Mungkin itu sedikit Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup kesempatan malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.